Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah, adalah sebuah tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah ini adalah sebuah tempat yang Allah beri keistimewaan khusus. Maka dari itu kita selaku umat Islam rasa rindu, rasa ingin selalu kembali ke Baitullah, rasa ingin selalu berada di tempat yang mulia, di Ka'bah yang menjadi Ka'batul Qussat, tempat yang dituju oleh seluruh umat di seluruh dunia, khususnya umat Islam. Di Madinah juga Allah telah siapkan Raudhah, adalah sebuah tempat yang mulia. Ini adalah sebuah taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbarku dan rumahku Raudhah, taman surga. Maka perbanyaklah doa di situ. Tribuners yang dirahmati Allah, kalaulah kita melihat lebih detail kepada Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Allahumma barikil Madinah di'fai barakatil Makkah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kota suci Madinah, 2 kali lipat keberkahan dari kota Makkah. Di bulan suci ini, kalaulah kita melihat dan datang langsung ke Madinah Al-Munawwarah, kita akan melihat bagaimana euforia seluruh jamaah umroh yang datang menuju ke kota Madinah. Senang dan sangat bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di kota Madinah. Walaupun kalau kita lihat cuaca di kota Madinah, khususnya di bulan Ramadan, luar biasa. Sampai mencapai 45 bahkan 48 derajat Celcius. Dalam waktu yang panjang sekitar 16 jam kita melaksanakan puasa di kota Madinah. Tapi tak sedikit pun yang lemas, tak sedikit pun yang loyo. Bahkan mereka memiliki sebuah semangat yang tak terhingga. Selain itu, para penduduk Madinah juga memiliki hati yang mulia, yang memberikan kesan khusus kepada az-zairin, orang-orang yang datang ke kota Madinah. Kalaulah kita melihat sore hari sekitar jam 5 sore, di sekeliling Masjid Nabawi itu ada yang namanya payung-payung besar, megah, indah. Di setiap payung-payung itu penduduk Ansar Madinah, mereka menamakan Ansar, orang asli Madinah. Mereka sudah memblokade payung-payung itu untuk apa? Untuk berbagi iftarus shaim, untuk berbagi takjil, berbagi makanan. Maka jangan coba-coba ketika kita datang kemudian kita menggelar di tempat tersebut. Mereka akan mengatakan, ayyuhal muhajirin, ayyuhal hujjaj, wahai jamaah haji, wahai orang pendatang yang ke sini, ini tempat sudah kami booking sejak zaman nenek moyang kami untuk membagikan rezeki, untuk bersedekah, untuk memberikan takjil dan lain sebagainya. Maka bentuk cinta dan kasih orang Madinah pun itulah yang memberikan daya tarik, selain daya tarik religi kota Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Apa firman Allah? Beliau menjelaskan, Allah menjelaskan, renung-renungkanlah wahai hambaku, ketika aku menciptakan al-bait. Yang dimaksud al-bait ini adalah Makkah. Sebagaimana juga Allah jelaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkah.
yang pertama Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Maka ketika Allah menyebutkan mathabah, tempat ini akan dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat, bahkan sampai 100.000. Kalaulah di Madinah, ketika kita sholat di sana, satu kali kita sholat sama dengan 1.000 kali lipat mimman siwa dibanding tempat-tempat yang lain. Maka Rasulullah SAW beliau mengingatkan illal masjidal haram, kecuali masjidil haram. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan pahala kita sampai 100.000 kali. Kalaulah kita analogikan 100.000 kali itu berapa? Satu kali kita salat di Masjidil Haram itu sama dengan 50 tahun kita salat berjamaah di masjid yang lain-lain di Indonesia atau di negara lain. Bayangkan kalau kita datang ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian kita salat melaksanakan ibadah sehari minimal 5 waktu salat. Usia kita berapa? Ibadah kita berapa? Sama dengan 250 tahun kita salat di muka bumi di Indonesia ini, atau di masjid yang ada di sekitar rumah kita. Maka kalaulah jamaah yang berangkat ke Baitullah, khususnya di bulan suci Ramadan, mengadakan mabit sampai sekian hari, kemudian i'tikaf sekian hari, dan lain sebagainya sekian hari, kita hitung saja rata-rata 10 hari. Di Makkah 10 hari, di Madinah 5 hari. Maka 250 tahun dalam sehari, kalau dikalikan 10 kan sudah 2.500 tahun. Ini adalah sebuah ibadah yang tak terhingga. Maka selain itu, selain masabah, amal ibadah kita dilipat gandakan, Allah juga menjelaskan bahwasannya mathabah ini adalah tempat di mana apabila kita sudah kembali ke tanah air kita, pastinya daya tarik magnet Ka'bah ini adalah sangat dahsyat untuk kita. Maka orang yang sudah pulang ke Indonesia atau ke tanah air, rasa ingin, rasa rindu, rasa cinta, bahkan kebawa mimpi dia. Ingin kembali lagi ke Baitullah, ingin lagi ibadah di Makkah, ingin lagi ibadah di depan Ka'bah, ingin mencium Hajar Aswad, ingin tawaf, ingin sa'i, ingin tahallul, ingin ke Raudhah, dan lain sebagainya. Bahkan, kalaulah kita melihat ada pesawat terbang ke arah barat, rasanya Ka'bah nampak di ujung mata. Maka hadirin yang dirahmati Allah, begitulah daya tarik dan daya magnet Ka'bah, daya magnet Raudhah yang Allah berikan setruman sebagai bentuk transformasi nilai kecintaan terhadap Islam. Maka otomatis kita akan tertarik ke sana lagi. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengutip wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim, kisah dari asbab nuzulnya ayat ini, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersama Umar bin Khattab sedang melaksanakan ibadah umrah. Saat tawaf, maqam Ibrahim dulu dengan yang saat ini berbeda. Dulu maqam Ibrahim jaraknya dengan Ka'bah itu sangat dekat. Karena itu tempat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk kembali meninggikan Ka'bah. Idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id. Saat itulah jaraknya mungkin hanya sekitar 1 meter dari Ka'bah. Sehingga ketika tawaf, Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab melihat crowded sekali. Karena jarak antara makam Ibrahim dan Ka'bah terlalu dekat. Setelah melewati makam Ibrahim, luas lagi kosong. Mau masuk sini, crowded lagi. Maka Umar bin Khattab, yang kita kenal, beliau salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang logikanya sangat tinggi. Beliau mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya makam Ibrahim ini kita undurkan beberapa meter, sehingga orang yang tawaf ini nyaman, dan orang yang sudah selesai tawaf bisa melaksanakan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim ini juga dengan tenang. Karena sekarang kita lihat jarak makam Ibrahim sangat dekat,
Di belakang makam Ibrahim sudah full orang sholat. Bagaimana orang yang tawaf? Kasihan. Rasulullah dengan tenang, beliau belum menjawab langsung. Seketika itu juga Rasulullah SAW gemetar, lalu keringat berjagung-jagung bercucuran di tubuh beliau. Sehingga para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah? Kemudian Umar bin Khattab dan beberapa sahabat setelah berkali-kali bertanya, faham kalau maksudnya itu adalah kediaman Rasulullah, keringat Rasulullah menandakan datangnya Ruhul Amin, datangnya Malakul Wahyi, datangnya Jibril. Ternyata benar. Setelah beberapa saat Rasulullah tenang kembali, kemudian beliau menyampaikan, Allah iyahkan usulannya Umar bin Khattab dengan firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka diundurkanlah sebagaimana yang ada saat ini. Kita yang tawaf nyaman, kita yang setelah selesai tawaf melaksanakan salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim pun nyaman dan tenang. Itulah bentuk dari berbagai macam kecintaan Allah yang beliau berikan kepada kita. Bagi hambanya yang mencintai Baitullah, bagi hambanya yang mencintai Raudhah. Maka dari itulah, karena kecintaan dengan kecintaan, sehingga rasa rindu selalu melekat di hati kita untuk selalu kembali ke Baitullah, untuk selalu ibadah kepada Allah. Maka salah satu doa yang selalu harus kita lantunkan apa? Allahumma habbibna hubbak. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta dan rindu kepadamu selalu ya Allah. Wa hubba rasulik, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbal Ka'bah, cinta Ka'bah. Wa hubba Masjidin Nabawi, cinta Masjid Nabawi, cinta Raudhah. Wa hubbal Quran, dan cinta kepada Al-Quran ya Allah. Wa qarribna ila ma yuqarribu ila hubbika wa yuhibbu rasulik wa yuhibbul Ka'bah wa yuhibbur Raudhah wal Makkah wal Madinah wal Quran. Dan dekatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang selalu cinta kepadamu, cinta kepada Ka'bah, cinta kepada Raudhah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Al-Quran. Selain daripada itu, bagi Tribuners yang belum dipanggil ke Baitullah, kita doakan agar segera dipanggil bersama keluarga, bersama kerabat dan sahabat yang ada. Maka jangan lupa, selalu ingat dan selalu sebutlah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalaulah seorang anak, kalaulah seorang bapak memanggil anaknya, Bunayya ta'al, contohnya ini saya contohkan. Ketika sang bapak memanggil anak, anakku datanglah kemari, maka jawaban dari anak itu apa? Labbaik baba, aku memenuhi panggilanmu wahai ayahku. Maka labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala pujian, segala nikmat, laka wal mulk, begitu juga seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini hanya milikmu seorang ya Allah. La syarika lak, dan tidak akan ada yang bisa menandingimu ya Allah. Oleh karena itu, Tribuners yang dirahmati Allah, dari berbagai macam kilasan seputar Makkah dan Madinah yang telah kita kupas, khususnya di bulan suci ini, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, marilah kita selalu timbulkan dan adakan rasa cinta, rasa rindu kepada Makkah dan Madinah, sehingga Allah akan selalu memanggil kita bersama keluarga, anak, cucu kita ke Baitullah. Aqulu qawli hadza
Wastaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.